Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat ya. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu di antara kesibukannya yang sangat padat untuk bisa menghadiri undangan saya yang telah saya tampilkan di depan ini untuk menghadiri diseminasi online. Diseminasi offline tentang disiplin positif. Jadi nanti akan kita bahas kurang lebih lumayan cukup banyak. Ada nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Nanti kita tolong partisipasinya dari Bapak Ibu guru sekalian. Nanti kalau ada sesi interaktif kita akan berinteraktif biar tidak membosankan. Gitu. Sebelum saya mulai, kira-kira dari judul dulu, disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru sekalian ada yang punya pendapat apa sih kira-kira disiplin positif itu? Oke, dari bidang pembiasaan sesuatu yang baik. Boleh, bisa jadi. Nah, disiplin positif nanti ke depannya Bapak Ibu guru sekalian. Ini harapannya dari pemerintah. Ini di edisi Merdeka jilid 7 atau jilid 8, saya agak lupa, di situ ada disiplin positif. Intinya adalah kita mendisiplinkan anak itu secara positif. Jadi sudah mengurangi yang namanya kekerasan. Begitu. Karena kita juga paham ya, dewasa ini banyak sekali guru-guru yang dilaporkan didenda, ingat sholat denda 50 juta, ngeplak di penjara dan seterusnya. Maunya pemerintah itu kita mendisiplinkan anak dengan cara yang positif. Itu maunya pemerintah. Ini adalah tekstualnya dari sana, tapi kontekstualnya kita di lapangan nanti kita kembalikan. Harapannya pemerintah bisa mendekati yang namanya disiplin positif. Begitu. Saya lanjutkan, ini adalah disiplin positif, ini adalah peta konsep yang nanti akan kita pelajari selama 1 jam ke depan. Ini mengambil teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ada 4 topik. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, bisa hanya yang mengontrol diri saya. Nah itu nanti masuk ke dalam makna disiplin. Disiplin itu sebagai apa sih? Begitu. Terus yang kedua, ada semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ada teori motivasi, ada 3 teori motivasi. Nanti akan saya bahas satu-satu, sama ada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan saya bahas semuanya. Yang ketiga, ada model berpikir menang-menang. Jadi proses berpikir menang-menang sama kolaborasi proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu nanti untuk 5 posisi kontrol sama segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah realitas atau terkait dengan kebutuhan. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Begitu. Nanti akan saya bedah satu persatu semuanya itu. Tapi konsep utamanya adalah kita menganalisis atau membedah teori dari Dr. William Glasser tentang disiplin positif. Yang pertama, saya mulai dari disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Ternyata disiplin positif itu adalah disiplin yang datangnya dari dirinya sendiri, dari kedalaman dirinya sendiri. Atau bahasa kerennya dinamakan dengan motivasi internal. Monggo Pak Dinas. Dari motivasi internalnya. Artinya bukan dari orang lain motivasinya. Bukan motivasi karena takut hukuman. Juga bukan karena ingin mengharapkan suatu imbalan. Jadi benar-benar motivasi disiplinnya itu dari dalam diri mereka. Nah, yang bagaimana itu? Yang pertama, sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan nanti akan ke depan dinamakan nilai kebajikan universal. Jadi dia berdisiplin positif itu bentuk kontrol dirinya sendiri. Sesuai dengan tadi teori yang pertama, bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita, nggak bisa mengontrol orang lain. Harapannya pemerintah itu kita punya anak-anak yang berdisiplin positif itu dari dalam dirinya, bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, menjunjung nilai kebajikan yang diyakini.
Pasti anak punya nilai kebajikan yang dijunjung dan diyakini itu harus benar-benar diterapkan. Yang ketiga, itu berdasarkan kehendak sendiri, jadi carpe diem, kemauan anak mereka. Ini yang dinamakan disiplin positif. Dan yang terakhir adalah tetap berperilaku mulia tanpa bergantung pada hukuman atau hadiah. Atau kalau disebenarkan, mereka berdisiplin positifnya itu tidak hanya di sekolah, saat di sekolah, tapi bisa juga saat di rumah atau di masyarakat. Begitu. Itu adalah definisi tentang disiplin positif. Nah, tadi kita bicara tentang nilai kebajikan universal. Sekarang akan saya bahas. Apa sih itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi sudah sepakat semuanya, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi benar-benar sudah bajikan semua menganggap insan itu bahwa itu adalah nilai kebajikan. Yang paling nyata itu adalah ini, profil pelajar Pancasila. Mungkin udah familiar ya, kita udah IKM namanya profil pelajar Pancasila. Ternyata profil pelajar Pancasila yang jadi gaungnya kurikulum merdeka itu sebenarnya diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Cuma tidak semua nilai kebajikan diambil, hanya 5 yang diambil. Nilai kebajikan, nah ini profil pelajar Pancasila ada 5 dimensi atau 6 dimensi. Yang pertama, jelas beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, tipu, yang keenam gak ada ya. Skip dulu. Nah, ini disiplin positif. Masih kita bicara dengan disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah saya sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila juga termasuk nilai kebajikan universal. Lainnya itu juga ada banyak. Ini tadi yang profil pelajar Pancasila. Terus ada nilai kebajikan lain yang disepakati. Itu namanya 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF gitu. Yang satu, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran dan amanah, semacam diplomatis, kemudian hormat dan santun, terus dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, terus kepemimpinan, keadilan, baik hati dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah 9 pilar karakter di Indonesia Heritage Foundation. Selain itu, dari kesepakatan di Indonesia, kebijakan universal ini juga ngambil dari internasional. Namanya ini IPO, Primary Years Program atau PYP. Sikap murid yang dituju itu sebanyak ini, Bapak Ibu Guru. Duanya, kebajikan universalnya. Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, jadi dasarnya profil pelajar Pancasila itu awal mulanya adalah universal. Nilai kebajikan universal ini dirangkum menjadi profil pelajar Pancasila yang kita pakai sekarang. Gitu. Tujuannya nanti adalah disiplin positif untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Begitu. Saya lanjutkan. Sekarang kita beranjak ke refleksi. Di sesi refleksi ini, Bapak Ibu Guru, saya akan meminta pendapat dari Bapak Ibu Guru. Silahkan berpendapat. Di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Silahkan ngomong sebebas-bebasnya. Nah, gitu. Terkait dengan ini, kira-kira di sekolah kita nilai-nilai kebajikan apa yang dirasakan penting saat ini untuk ditanamkan murid Anda di kelas atau di sekolah, dan mengapa kok itu dianggap penting nilai kebajikan itu? Untuk menjawab ini, saya sharekan lagi untuk nilai kebajikan universal dari sekian ini. Kira-kira satu nilai yang Bapak Ibu Guru anggap penting di sekolah atau di kelas, yang mana dan karena apa? Monggo Anda yang berpendapat. Iya, ambil
salah satu yang kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian penting ditanamkan. Bebas, ini semua dari contoh kebijakan universal. Ini yang dari profil pelajar Pancasila, ini yang dari 9 pilar, ini yang dari internasional. Satu-satu dulu, Pak, dulu. Rasa hormat. Kenapa Pak Ki dia penting? Iya, ini sangat penting sekali bagi siswa. Ya, jadi terkadang kita lihat pada kenyataannya itu siswa itu sekarang kayak hampir punah untuk menghormati guru, utamanya seperti itu. Dulu itu sering kita jumpai, mungkin waktu saya dulu di sekolah gitu ya. Jadi lewat di depan guru saja sampai membukukan dan seterusnya. Nah, ini untuk mungkin pembelajaran untuk rasa hormat ini sangat penting. Seperti itu, Pak. Terima kasih sekali kepada Pak Sugianto. Jadi Pak Sugianto menganggap nilai kebajikan yang penting itu adalah rasa hormat kepada guru, gitu ya. Itu satu pendapat. Monggo satu lagi tadi Pak Kir ya, yang dikira penting Pak Kir untuk dirasa penting ditanamkan pada murid-murid di kelas. Kalau menurut saya yang penting itu penanaman awalnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau akhlak mulia, Pak. Akhir-akhir ini kan katakanlah banyak kejadian yang di luar bahkan di luar kendali kita. Ada yang seorang guru dilaporkan karena memberi hukuman dan seterusnya misalnya. Itu karena apa? Karena kalau kita lihat kan berkurangnya pengetahuan ataupun pengawalan dia terhadap agamanya masing-masing. Kalau dia agamanya semakin kuat, semakin mantap dan seterusnya, akhlaknya semakin baik, saya jamin pasti dia akan hormat kepada guru. Karena guru menghukum, saya yakin pasti latar belakangnya bagus sebenarnya. Mungkin katakanlah caranya saja mungkin yang kurang pas. Tapi prinsipnya, niatnya guru menghukum, kalau ada hukuman misalnya, itu kelihatannya bagus. Kalau kita dulu karena ada orang tua kita yang sampai dilempar, sampai di apa, itu sebenarnya hukuman juga dan berbahaya memang kalau dulu. Tapi itu membuat anak menjadi bagus kan gitu. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau saya agama karena memang background atau dasarnya ketika kita sudah paham agama. Tapi ya namanya orang itu kadang-kadang seperti itu. Mungkin gitu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali dari Pak Kiryono. Apa yang disampaikan Pak Kiryono itu sejalan dengan pemikiran saya waktu saya melakukan pendidikan CGP ini. Mau apapun dasarnya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Asal dia bisa beriman, bertakwa dan mengimplementasikannya, insya Allah nilai-nilai kebajikan yang lain itu masuk. Gitu. Itu jawaban saya. Saya seberapa dengan Pak Kiryono. Kurang lebih sementara dua pendapat itu tentang refleksi. Kita lanjutkan. Kita sudah selesai membahas namanya nilai-nilai kebajikan universal yang diangkat menjadi profil pelajar Pancasila, dan nanti tujuan disiplin positif itu adalah untuk mewujudkan nilai kebajikan universal tadi. Tidak harus semua, paling enggak kita punya profil pelajar Pancasila. Berikutnya, kita beranjak ke materi yang kedua, namanya teori perilaku manusia. Jadi manusia berperilaku itu ada teorinya menurut William Glasser tadi, Dr. William Glasser. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua, yang pertama kita ada bahas nilai kebijakan universal. Ini yang kedua, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ternyata anak-anak itu bersikap disiplin itu ada teorinya, ada motivasinya. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Motivasi anak disiplin di sekolah itu karena ini yang pertama, menurut Dr. William Glasser. Yang kedua, karena untuk mendapat imbalan atau mendapat penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ada 3 dasar motivasi perilaku manusia untuk dapat berdisiplin. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Dari ketiga tadi, enek yang menghindari hukuman, ada yang karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain, ketiganya ada motivasi dari dirinya. Pertanyaan refleksi yang kedua, kira-kira ini, menurut Bapak Ibu sekalian, dari ketiga motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari
perilaku murid-murid di sekolah. Jelaskan dari 3 ini. Monggo, ada yang berpendapat? Refleksi yang kita lihat itu yang kita lihat saat ini untuk motivasi perilaku manusia itu yang pertama Pak, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi gini, siswa itu kadang misalnya budaya bersih di sekolah kita ya, budaya bersih itu berangkat pagi misalnya biar tidak dihukum dan seterusnya, biar tidak mendapatkan sanksi. Kadang kalau hanya dengan sendirinya itu sedikit saya ya, seperti itu Pak. Itu kalau saya Betul sekali. seperti itu. Ini besarnya kita akan sama pada centang yang nomor 1. Nah, tanpa kita sadari ternyata centang 1, centang 2, centang 3 itu adalah strata atau tingkatan. Otomatis kalau murid kita di sekolah pakai centang 1, berarti motivasi mereka masih rendah. Harapannya pemerintah, harapannya negara dengan kurikulum merdeka, dengan Merdeka Mengajar berjilid-jilid itu adalah kita bisa membentuk murid yang nomor 3. Nah, itu adalah PR kita. Itu refleksi, namanya refleksi kita bercermin. Karena dari pendapat panjenengan seperti itu, maka bersama-sama marilah kita membentuk murid kita untuk jadi memiliki motivasi yang nomor 3. Walaupun agak susah ya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah terkait dengan refleksi. Jadi kita merefleksikan ternyata di sekolah kita masih teorinya masih nomor 1. Sementara tugas kita nanti bagaimana bisa sampai teori di nomor 3. Berikutnya, hukuman dan penghargaan. Kita masuk ke materi yang ketiga terkait dengan hukuman juga penghargaan. Jadi ada hukuman dan penghargaan. Menurut William Glasser, cara mewujudkan disiplin itu ada 3 macam. 1 namanya hukuman, 2 penghargaan, 3 namanya restitusi. Kalau hukuman jelas ya, kita udah semua udah paham. Penghargaan semua udah paham seperti apa. Nah kalau yang ini baru. Walaupun ini baru, tapi di PMN kita sudah ada modul namanya disiplin positif. Harapannya nanti setelah ini Bapak Ibu Guru bisa membuat aksi nyata. Nah, sekarang saya akan membahas yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Karena ini baru. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka salah, kita memperbaiki, memberikan kesempatan mereka memperbaiki kesalahan mereka, sehingga kedepannya mereka dapat kembali kepada kelompok mereka, tapi dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi kita menguatkan anak ketika anak melakukan kesalahan, itu namanya restitusi. Yang kedua, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus diperlakukan orang lain. Ini pendapatnya dari Charles Gosen tahun 1996. Jadi restitusi ini mengajarkan anak-anak kira-kira mereka nyari solusi diri dari permasalahan itu bagaimana. Terus membantu mereka berpikir mereka mau jadi apa, orang yang mereka inginkan ke depan seperti apa. Terus membantu mereka berpikir mereka itu pengennya diperlakukan seperti apa. Itu namanya restitusi gitu. Mungkin ini tidak terbatas restitusi sebagai guru murid, tidak loh ya. Ini restitusinya nanti luas, bisa jadi orang tua kepada anak. Mungkin untuk Mbak Ina kita ngawang dulu ya Mbak Ina, tapi yang lain insya Allah bisa dipraktekkan. Kepada suami juga bisa restitusi. Jadi kepada rekan sejawat pun bisa. Jadi ini nggak melulu kepada murid kita. Gitu. Kemarin ini universal. Nanti akan saya bahas dalam terkait dengan restitusi, tapi di belakang. Ini saya tadi yang disyarat penghargaan sama hukuman. Tadi macet benar. Nah, tadi kita udah tahu cara mewujudkan disiplin ada hukuman, penghargaan sama restitusi. Itu ini ke bawah sini, nggak apa-apa ya. Jadi hukuman udah tahu, penghargaan udah tahu, restitusi udah tahu. Sekarang kita akan bicara mana yang baik, mana yang buruk, atau lebih baik yang mana. Ketika mewujudkan disiplin, kita terapkan hukuman, ternyata efeknya negatif. Yang berakibat nanti anak-anak memiliki identitas yang gagal. Tapi
kalau kita ngasih penghargaan, itu emoticon datar artinya dia ya ya tengah-tengah, boleh ya, boleh tidak, itulah istilahnya. Tapi kalau restitusi nanti jadinya positif. Atau nanti kalau kita kombinasikan restitusi sama penghargaan, itu nanti mereka akan memiliki identitas yang sukses. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti di kelas, di sekolah atau di rumah atau ada apa, ketika ada permasalahan dihadapi anak, kita melakukannya dengan penghargaan atau juga dengan restitusi. Nanti akan saya bahas restitusi lebih dalam itu seperti apa. Nah, sekarang ini quiz time. Nah, karena biar semua berperan aktif, ini ada quiz. Saya materinya ini perbedaan hukuman sama konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Terus kita bedakan. Nanti Bapak Ibu guru sekalian akan saya ajak bermain game. Akan saya bagikan. Ini kalau di kita namanya sticky note ya. Tapi kalau di guru penggerak namanya post-it. Aku juga nggak ada. Ini ada dua warna Bapak Ibu guru. Ada kuning, ada oranye. Nanti silakan diacungkan, diangkatkan sesuai dengan pilihan yang ada di situ yang Bapak Ibu guru setuju. Apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi. Saya bagikan deh. Mainan game kali ini. Ya, yang oranye konsekuensi, yang kuning hukuman. Jangan diangkat dulu, nunggu hitungan saya. Iya, makanya. Nanti dulu, tunggu dulu. Saya kadang tidak ke belakang. Sudah siap? Ya, diangkat 1, 2, 3. Oke, ada yang oranye, kuningnya 4. Nah, apakah itu konsekuensi atau hukuman? Coba kita cek. Hukuman. Dia adalah konsekuensi. Nanti akan saya bahas kesimpulannya di belakang ya. Apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Saya bahas di belakang. Sekarang yang kedua, silahkan dibaca. Siap? Diangkat 1, 2, 3. Semuanya kuning. Oke, kita coba cek. Iya, ternyata benar. Lagi, ini ada kurang lebih ada 14 soal. Siap? 1, 2, 3. Nah, ada satu yang kuning. Mari kita coba. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Ternyata dia konsekuensi. Bukan hukuman. Iya. Itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Berikutnya. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Oke, kita sebar 3 oranye, sisanya kuning. Mari kita coba cek. Hukuman. Oke, kita lanjutkan. Nanti akan semakin menarik. Apa itu konsekuensi, apa itu hukuman? Gantikan kertas tugas teman. 1, 2, 3. Konsekuensi semua sepakat. Terlalu gamblang ya ini. Oke. Sekarang ini. Siap? 1, 2, 3. Wah, semuanya kompak, sudah mulai paham. Ternyata hukuman. Nah, itu kenapa saya tadi pakai kode mundur, karena tidak manut kocone. Jadi banget. Nah, KPU. Ya. Sekarang ini. Boleh diminta siap? 1, 2, 3.
Ya, mulai tersebar. Ada 3 kuning, sisanya oranye. Kita cek. Dia adalah Oke. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Siap? 1, 2, 3. Wah, semuanya sepakat. Oke. Lanjut. Siap? 1, 2, 3. Oke. Semua orang sama. Iya. Sekarang ini. Siap? Siap? 1, 2, 3. Ada yang kuning 2, sisanya oranye. Pak Dimas semangat ya. Nanti akan saya bahas di akhir. Siap? Ya, sudah. Guru olahraga ya, Bu. Cederai hukum ya. Guru olahraga. Siap? Kok 1, saya 2 itu belum. Ya, siap? 1, 2, 3. Kuning-kuning, oranye 4. Kita cek. Tidak adalah konten Bapak Ibu sekalian. Oh, masih ada. Siap? Oke, 1, 2, 3. Dengarin Pak Dimas kuning dewi. Dengarin kuning dewi. Oke, kita coba cek. Ternyata dia adalah konsekuensi. Kenapa? Ya. Berikutnya adalah ini. Siap? Oke, 1, 2, 3. Kurang 1. Oke, orennya 1, 2, 3, lainnya kuning. Kita coba foto dulu, oke sih. Oke, kita cek ya. 1, 2, 3. Kuning. Ya. Masih gak ini? Oh, ternyata habis. Ya. Sekarang pada sesi ini kita akan cross check recheck. Intinya gini, di sekolah kita sudah tidak boleh memberikan yang namanya hukuman, yang boleh namanya konsekuensi. Terus perbedaannya apa dari games tadi? Kira-kira apa? Kapan dikatakan konsekuensi, kapan dikatakan hukuman? Perbedaan konsekuensi hukuman, kapan dikatakan konsekuensi, kapan dia dikatakan hukuman dari games tadi? Ya, ya, Bu Indah dulu, nanti masih buah Ibu. Kalau dari game tadi, sepengalaman saya berarti konsekuensi itu adalah diberikan ketika anak-anak itu sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama sepakat terkait dengan aturan itu. Maka ketika melanggar itu namanya konsekuensi. Tapi ketika dia
dia melakukan sesuatu yang mungkin itu belum ada kesepakatan, makanya itu diberinya adalah hukuman. Kalau saya pahamnya seperti itu. Luar biasa sekali. Pendapat lain atau sama Bu Wahyu? Boleh, silakan. Terus Mbak hati. Menurut pendapat saya sebetulnya kurang lebih sama dengan Bu Indah. Ya. Baiklah, untuk apa tadi konsekuensi dan hukuman. Kalau saya itu cenderung konsekuensi itu anak-anak itu sudah menyadari pada dirinya sendiri, sedangkan kalau hukuman itu biasanya hadir itu dari pihak lain, misalkan dari guru itu, tapi si anak ini merasa terbebani juga dengan hukuman itu. Kalau konsekuensi karena ada kesadaran dari anak itu sendiri, maka anak pun tidak merasa terbebani karena memang itu harus ditanggung oleh dia sendiri karena perilakunya. Yes. Terima kasih. Luar biasa sekali pemahaman dari rekan-rekan sekalian. Ini kurang lebih pendapatnya Bu dan Bu Wahyu sudah menggambarkan perbedaan apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Saya cuma menebalkan saja, memperkuat. Yang namanya konsekuensi itu hadir, itu karena dia melanggar kesepakatan di awal. Jadi ada kesepakatan. Kesepakatan ini bisa berupa aturan, bisa berupa perjanjian, bisa berupa sebab akibat. Jadi contoh tadi mengganti kertas yang dicoret-coret kan sebab akibat, atau terlambat 10 menit maka menggantinya di 10 menit akhir, itu kan ada sebab ada akibat. Itu namanya konsekuensi. Jadi udah ada kesepakatan, ada aturan, ada sebab akibat. Tapi kalau hukuman itu rata-rata sifatnya adalah tidak ada hubungan antara akibat dengan penyebabnya. Contoh tadi mematahkan pensil tapi hukuman nih bersihkan WC, itu kan gak nyambung, namanya itu hukuman gitu. Atau mungkin di garis besar hukuman itu adalah tindakan yang diberikan secara asidensial, mendadak saat itu juga, belum ada kesepakatan di awal, itu namanya hukuman. Jadi harapannya nanti ke depan Bapak Ibu guru ketika memberikan perlakuan kepada anak lebih kepada ke konsekuensi, bukan kepada hukuman gitu. Sekarang saya lanjutkan, tadi sudah pada hukuman. Sekarang lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi sejatinya kita manusia itu memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi dari diri kita sendiri. Bentar, mouse-nya hilang. Nah, menurut William Glazer, Dr. William Glazer, ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah ini, kebutuhan untuk hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, ini adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Jadi dari kebutuhan dasar ini kita kadang bisa menganalisis. Mungkin ada rekan kita ya yang mungkin rada aneh di sekolah, kita bisa tahu kok kebutuhan yang dia ingin itu yang mana, bisa tahu. Oh ya kayak begitu. Jadi kan nanti kedepannya nanti ketika nanti di kesimpulan aja lah. Ini intinya saya baru menjelaskan sampai sini. Ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak ketika dia melakukan pelanggaran atau melakukan suatu hal yang istilahnya berbeda. Itu ada kebutuhan. Selanjutnya kita akan kuis lagi. Saya nggak pakai itu. Itu nanti dipakai di terakhir lagi. Nanti Bapak Ibu guru menuliskan sesuatu di situ, tapi di akhir. Karena nanti bentuknya pilihan ganda, jadi biar beda. Tidak cuma true false, tapi pilihan ganda. Ini terkait dengan kebutuhan dasar tadi ya. Saya punya soal cerita seperti ini. Kita bacakan. Oke, Bimo itu seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di bawah ini, responnya Bimo seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru kita kan? Kira-kira kebutuhan dasar Bimo yang ingin dia dipenuhi apa kira-kira?
Ada cinta kasih sayang, ada kesenangan, ada kebebasan. Ini biasa Bapak Istisna kan kalau kebebasan. Ya, karena dari respon Bimo aku senang main kejar-kejaran, maka kebutuhan atau dasarnya itu adalah kesenangan. Yang kedua, sekarang Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Boleh dilapori. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira Dinda di situ ingin kebutuhan yang apa di kelas? Kayak udah pada sepakat ya, kebebasan. Karena Dinda pengen bebas. Berikutnya ini, ibu guru tidak menyapaku, padahal aku memakai jepit rambut baru hari ini. Kebutuhannya? Sekarang ini, aku bosan pelajarannya cuma gitu-gitu aja, cuma dengerin ibu guru saja. Aku bosan, masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja. Ada kesenangan, ada kebebasan, kesenangan, penguasaan, macam-macam ini. Ini kemarin juga sempat terjadi perdebatan sengit waktu pendidikan. Tapi hukuman sama konsekuensi kemarin juga gayeng juga. Ini lumayan gayeng waktu di sini. Jawabannya adalah penguasaan. Kenapa? Karena dia pengen menguasai materi. Sementara gurunya malah ngomong terus. Padahal dia pengen terus. Jadi bukan kebebasan. Kebebasan itu maksudnya gini. Saya tuh pengennya belajarnya eksplor, maksudnya keluar kelas, namanya kebebasan. Kalau cinta kasih sayang, mbok yo guru aja ngomong wae to, mbok yo aku digantek nih, pengen ku piye, lah itu namanya kasih sayang. Nek kesenangan, aku senenge ngoco lah gitu. Jadi masuknya ke dalam penguasaan. Berikutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta kasih sayang. Yang lain? Wah, Pak Tri tenanan mikirin Pak Tri. Wah, lah ngerti iki komandan mikirin tenanan. Oke, cinta kasih sayang. Ini kemarin juga sempat terjadi perdebatan. Tapi inti masalahnya di situ. Inti masalahnya di situ. Iya. Sejujurnya Bapak Ibu guru, jawaban jenengan itu dengan saya sama, cinta dan kasih sayang. Tetapi jawabannya, kenyataannya adalah penguasaan. Karena dia pengen gambarnya dia itu apik. Kebutuhannya pengen kebutuh gambar sih. Nah makanya, nah itu juga saya konfrontir waktu pendidikan kemarin. Pak, kalau kebutuhan yang dipenuhi tidak hanya satu, boleh nggak? Boleh, tapi pilihlah satu yang utama untuk ditindaklanjuti. Jawabannya seperti itu. Jadi ini kebutuhan utamanya dia bukan karena dia ejek, bukan karena malu, tapi kebutuhannya yang mana? Orang senang, gitu jawabannya. Ini mohon maaf, ini bukan berarti saya sok pinter enggak loh ya. Karena ini saya belajar seperti ini karena saya mudeng tuh karena tahu dhisik. Insya Allah, Bapak Ibu nanti insya Allah mengikuti, insya Allah akan lebih seperti ini, lebih dari saya. Saya itu cuma berapa persen toh. Nah, ini refleksi. Setelah dari materi diakhiri dengan refleksi. Ini refleksinya. Setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia, terus apa yang kita lakukan? Jadi setelah kita tahu 5 kebutuhan dasar manusia, ketika kita menjumpai murid kita
konsekuensi. Jangan langsung, apalagi hukuman, nggak boleh ya. Sekarang tolak ukur kita, mari kita coba lihat kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi. Berarti, nah, kalau kata saya berarti kita berikan kasih sayang. Oh, kasih sayang. Ini saya lanjutkan ya. Jadi tidak boleh langsung sekarang kalau ada apa-apa langsung aksi, tapi kita coba kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi, kita gali dulu. Titik tolaknya dari situ. Berikutnya, ini sekarang kita masuk ke dalam posisi kontrol. Tadi kita sudah belajar terkait dengan nilai kebajikan universal, tentang hukuman sama konsekuensi, tentang 5 dasar, tentang tadi kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk ke dalam posisi kontrol. Ini berurutan, berkesinambungan. Apa? Sekarang ini terkait dengan 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini kurang lebih seperti ini. Sebentar, ada bel. Ada 5 posisi Bang yang diterapkan. Ini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua. Artinya tidak hanya guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai rekan itu bisa melakukan posisi kontrol terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siapa saja. Yang pertama adalah penghukum, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Saya akan mengupas mereka satu persatu. Yang pertama, penghukum. Agak panjang bacaannya ya, mohon maaf, ini penghukum. Itu ilustrasinya Pak Yomono. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid untuk lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, jadi sudah ada indikator-indikatornya dia penghukum atau apa. Pertama, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Caranya sendiri, ada caranya gini. Model begini, betul sekali. Itu namanya guru dengan tipe pengontrol sebagai penghukum. Nah, itu cara penghukum. Yang kedua, ada namanya cara pembuat. Yang penghukum ini dulu. Biasanya kalau penghukum itu kalau memberikan instruksi atau jenis tadi nadanya nih, nadanya gimana? Pasti keras, pasti pakai nada tinggi. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Jadi bedanya di situ. Kalau tadi pertama itu meninggi, lantang, sekarang lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi biasanya mereka ngajak murid ngonseng ini jauh dari keramaian gitu. Nah, terus keheningan itu mencari tempat yang membuat yang terdakwa itu merasa tidak nyaman. Biasanya kayak gitu. Terus merasa bersalah serta rendah diri. Kata-katanya kurang lebih seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi dipaksa jadi tersangka. Nah, ini. Terus dibuat murid merasa tidak punya harga diri. Terus sudah mengecewakan orang-orang di sekitar dia atau orang-orang yang mereka cintai. Nah, itu posisi pembuat rasa bersalah. Sekarang posisi sebagai teman. Seperti apa sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid dan tidak akan pernah melarang murid. Namun akan tetap berupaya
Upaya mengontrol murid secara persuasif, jadi lewat jalur persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi posisinya teman bisa teman yang positif, bisa teman yang negatif. Yang positif gimana? Yang positif adalah membina hubungan baik antara guru dan murid. Ayolah, gitu ya. Nah, betul sekali. Jangan kayak begitu. Ya. Terus biasanya guru ini juga bisa menggunakan humor, jadi dengan humor untuk mempengaruhi seorang. Biasanya kata-kata cirikannya ini, ayo bantulah, demi bapak ya, gitu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ingat tidak bantuan saya, ayolah. Gitu. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kalau yang positif. Negatif juga ada. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu adalah teman saya. Jadi ada teman yang positif, ada teman yang negatif. Jadi tergantung kita menempatkan teman yang mana. Bisa dikombin dua-duanya. Kadang kita positif, dimana terus, kadang kalau ditinggal karena cekat, itu bisa. Ternyata berefek gitu. Gitu. Terus saya lanjutkan. Ini posisi pemantau. Nah, ini pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Jadi tugasnya hanya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi kembali lagi pada konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya orang pemantau kalimatnya, indikatornya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa untuk pemantau? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data. Jadi pemantau itu kudu ngerti by data, basic database gitu. Nah, biasanya posisi ini pakai stiker, slip catatan, daftar, checklist atau macam-macam. Ini berawal pemantau ini sendiri berawal dari teori stimulus sama respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dengan murid. Ini posisi kontrol yang terakhir, manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, jadi berbuat bersama murid. Ini berbuatnya positif loh ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, jadi bersama dengan murid. Monggo tanggung jawab ya ketika melakukan permasalahan gitu. Terus anak diminta menemukan sendiri solusi dari permasalahan mereka. Kita manajer cuma menjembatani istilahnya gitu. Nah, seorang manajer itu sudah pasti memiliki keterampilan di posisi teman sama pemantau. Enggak mungkin manajer bermanajer tok enggak mungkin. Pasti dia sudah memiliki sebagai teman ataupun sebagai pemantau. Jadi manajer ini fleksibel. Suatu saat kok orang dalam iso ke posisi teman, iso ke posisi pemantau. Jadi fleksibel sekali gitu. Ini rodo ini. Manajer itu biasanya bilang, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu gitu, dan seterusnya. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau orang tua atau teman. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Pertanyaan saya gini, kira-kira Bapak Ibu guru sekalian masuk posisi yang 5. Bidang tadi masih ngacetok ya 3, 4, 5. Tanpa kita sadari Bapak Ibu guru sekalian, seharusnya maunya dari kementerian, dari pendidikan merdeka berjilid-jilid itu, sekolah itu punya kesiswaan yang bertindak sebagai 5 peran ini. Yang sebagai penghukum, yang sebagai teman, yang membuat merasa bersalah, ada yang pemantau, ada yang manajer. Maunya seperti itu. Nah, ini juga PR nanti ke depannya. Bisa, siapa tahu bisa diterapkan di sekolah gitu. Kalau sejatinya, wah ini sejatinya. Mungkin Bapak Ibu udah bisa memasukkan, aku masuk sini, aku masuk sini, aku masuk sini. Tapi sekarang fakta uniknya dari kelima
ketiga adalah pemberi hukuman. Nomor 2 adalah pembuat merasa bersalah. Ketiga adalah teman. Keempat, pemantau tertinggi, manajer. Otomatis dari kurikulum Merdeka kita itu diharapkan kita bisa sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Itu harapannya. Tapi baiknya, kan juga jadi perdebatan waktu pendidikan itu. Kalau saya tetap meyakini bahwa sekolah harus memiliki kelima-lima posisi itu dan dijalankan dengan tegas. Gitu. Berikutnya kita masuk ke kuis dari 5 posisi kontrol. Ini agak susah mau di skip ya. Skip nggak apa-apa. Agak banyak ini nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Saya tak bacakan. Guru matematika dan paling kelas 8 namanya Ibu Santi ternyata sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Jadi Bu Eni itu temannya Bu Santi di SMP, ini kelahiannya 2 tahun. Beberapa murid perempuan namanya Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Bisa enaknya Dewi Wong Loro itu. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali. Ibu Santi itu gurunya yang asli yang izin kemarin. Serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ternyata Bu Eni melapor ke Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apakah apa yang bisa mereka lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Ibu Santi tanya. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi atau kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, namanya Pak Hasan, kepala sekolahnya, bila lain waktu ada ketiadaan guru, Bu Santi loro meneh, mereka mengusulkan biar Bu Eni jadi pengganti. Mudah kasusnya? Mudah paham ya kasusnya ya. Sekarang pertanyaannya adalah ini. Dalam kasus di atas tadi, langkah-langkah restitusi apa saja yang dijalankan oleh Ibu Santi? Atau gini, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Santi? Dari mana kau bisa tahu? Menanyakan keyakinan kelas. Ya, menanya kesalahannya. Itu iya, menawarkan solusinya. Nah, CGS. Nah, kedua, menurut Anda restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali tadi sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah sudah sesuai restitusinya? Langkah-langkahnya apa tadi Vivi dan Natali tadi? Minta maaf, terus membuat keyakinan kelas, terus emailkan ke Bu Eni bahwa sudah lapor kepala sekolah. Tapi kemarin jawaban saya agak sedikit berbeda. Menurut Anda apakah restitusinya yang dilakukan Vivi dan Natali sudah sesuai? Saya jawab tidak. Kenapa coba? Karena Vivi dan Natali meminta maafnya itu tidak sungguh-sungguh. Tidak dari dalam diri mereka, dari teks yang ini.
restitusinya tidak benar-benar restitusi karena mereka meminta maaf belum dari intrinsiknya, tapi dadak di celuk sing paling kelas. Saya kemarin jamnya tidak. Gitu. Jadi maunya di sini positif itu mereka minta maaf itu sadar diri. Gitu. Tapi ini masih minta maaf dan Jack ragu-ragu. Gitu. Itu sedikit selingan gitu. Berikutnya, dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil oleh Bu Eni? Kalau tadi Bu Santi, sekarang Bu Eni. Teman. Kenapa kok bisa teman? Nah, itu. Betul sekali. Sebagai teman, karena kata kuncinya ayolah, itu ya. Ayolah. Jelas, ayolah. Bulan, itu ya. Terakhir, jika Anda sebagai Pak Hasan itu adalah kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang telah ditempuh Bu Santi tadi? Ya, betul. Sudah tepat karena Bu Santi tadi bertindak sebagai manajer, sudah tahapan yang paling tinggi. Sekarang ini pembentukan keyakinan kelas 2 terakhir. Boleh, nggak apa-apa. Nah, berikutnya, mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Seperti itu. Bedanya ini, peraturan sama keyakinan. Bedanya di sini. Peraturan, misalnya contoh, dilarang merokok, dilarang masuk bagi yang tidak memakai masker, atau berkendara kecepatannya batasnya 60 km per jam. Tapi kalau keyakinan seperti ini, saya tidak akan merokok karena saya yakin merokok mendatangkan penyakit. Ini yang rokok. Yang masker, saat pandemi saya selalu memakai masker agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Batas kecepatan, keyakinannya ini, saya mengemudikan mobil di bawah 60 km per jam untuk menjaga keselamatan diri dan pengguna yang lain. Jadi jelas ya kelihatan mana peraturan, mana keyakinan. Gitu. Berikutnya, bedanya apa keyakinan dan peraturan dari yang menentukan? Kalau keyakinan yang menentukan adalah diri kita sendiri. Kalau peraturan yang menentukan adalah pemangku kebijakan atau pembuat peraturan itu sendiri. Motivasi yang terbentuk. Kalau peraturan motivasinya itu cenderung dari dalam diri karena yakin dari dirinya. Tapi kalau peraturan itu motivasinya intrinsik karena rata-rata hanya untuk menghindari hukuman atau mengharap imbalan. Maka lebih penting keyakinan daripada peraturan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu kurang lebih seperti ini, bersifat abstrak, pernyataan memuat nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, membentuk dalam kalimat positif, jadi harus positif-positif. Sedikit saja agar mudah diingat, gak usah banyak-banyak. Sesuaikan dengan kondisi kelas, serta melibatkan semua warga kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu guru sekalian. Ini sebenarnya saya mau pakai langkah-langkahnya, tapi berapa menit? Ya, urutannya ini. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang ditaati warga kelas. Jadi rencana saya, Bapak Ibu punya post-it, tuliskan satu peraturan. Tapi skip aja. Setelah itu nomor 2, mengubah peraturan itu menjadi kalimat yang positif. Saya contohkan, misalkan peraturan sepatu wajib berwarna hitam. Diubah peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan contoh, saya harus memakai sepatu hitam agar rapi, agar tertib sesuai dengan nilai kebijakan universalnya, agar teratur seperti itu. Terus yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi nilainya apa biar tertib sepatu hitam? Misalkan dari mandiri, tanggung jawab, disiplin dan seterusnya. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Ini skip aja. 5, berdiskusi dengan peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau sudah berjalan ditinjau ulang. Nah, saya itu ora jarkoni, iso ujar, ora iso lakoni. Pembentukan keyakinan kelas ini saya sudah terapkan di kelas saya. Jadi proses-prosesnya saya ambil ini proses-proses pembentukan keyakinan kelas. Gitu. Kesimpulan, naik dari dosen 98. Keyakinan akan lebih memotivasi orang dari dalam. Jadi keyakinan itu akan lebih
menimbulkan motivasi intrinsik, akan tergerak bersemangat menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sekarang yang terakhir, tadi kita sudah menyinggung restitusi. Sekarang saya akan masuk ke dalam yang namanya segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi adalah cara penanganan masalah di mana anak mencari permasalahannya sendiri, kemudian bisa kembali dengan kepada kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Gitu. Itu namanya restitusi. Ini dibentuk menjadi segitiga restitusi. Yang pertama cek ganti ya, ini ada namanya segitiga restitusi. Tahap yang pertama ini adalah namanya menstabilkan identitas. Tahap yang pertama. Pada sisi yang kedua atau sisi berikutnya ada yang namanya ini memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, proses ini dinamakan dengan segitiga restitusi. Saya bedah satu persatu. Menstabilkan identitas, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, ini validate the misbehavior, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, seeking the belief, kita semua memiliki motivasi internal. Intinya gini, pertama, menstabilkan identitas, itu kurang lebih gini. Kita sebagai guru itu ngomong sama anak, jika kalau ada masalah, mau posisi kontrol manapun, kalau bisa pakai segitiga restitusi. Jadi pertama, kita menguatkan anak, distabilkan dulu identitasnya. Kalimatnya bisa seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau bapak atau ibu tertarik tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Terus apa yang kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Oh, apakah kamu senang? Oh, sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Jadi ini, betul. Ini dari sananya kayak gini diksinya. Ya kita ikuti aja. Tekor, ini apa belum menurut diri, lebih begitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran, lebih baik kita pakai segitiga restitusi, terus kita pilih salah satu posisi kontrol. Berikutnya, sisi kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Nanti kalimatnya kurang lebih begini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi itu namanya validasi tindakan yang salah. Jadi divalidkan tindakanmu yang salah itu apa? Gitu. Misalkan terlambat, istilahnya kamu bisa menanyakan, "Kowe iki oleh terlambatan, ning sesuk kudu piye?" Atau lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu guru lebih prigel, lebih profesional. Ini saya baru teori saja, teori. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Artinya segitiga restitusi atau posisi kontrol yang kita ambil itu bisa kita jalankan ketika sudah ada keyakinan. Jadi kata kuncinya utama tadi keyakinan. Keyakinan bersumber dari nilai-nilai kebajikan tadi. Mesti keyakinan kita mau ngasih konsekuensi juga ada dasarnya. Mau ngambil posisi kontrol juga enak. Pakai segitiga restitusi juga enak karena ada keyakinan. Maka kuncinya adalah keyakinan kelas. Pertanyaannya apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi proses segitiga restitusi ngambil satu posisi kontrol untuk menyelesaikan permasalahan anak. Nah, seperti yang saya bilang, saya itu enggak jargoni ya, iso ujar nih, iso lakoni. Saya sudah melaksanakan segitiga restitusi. Ini contoh dari saya. Apa itu skip ya? Karena ini panjang itu.
Ini tak skip ya preambulnya ya. Piye iki nyekip piye? Ora iso. Oh, buka video nih. Ya, buka videonya aja. Ada dari sini. Taskim ya. Ini tadi memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini kasus yang pertama yang saya tampilkan. Kebutuhannya full screen-nya ada. Guys, mau tetap. Ia terlalu asik bermain HP sehingga tidak memperhatikan pelajaran. Dikarenakan jam sekolah belajar olahraga, maka Pak Sunda meminta Aisyah menemuinya ke ruang BK saat Kan ini kasusnya saya ngomong saya. Terus ini poin-poin yang bisa kita ambil ketika menemukan permasalahan. Kadang kita tidak langsung serta-merta ketika itu juga kamu menghadap saya, karena itu nanti masuknya adalah ranah hukuman. Padahal nggak boleh, harus ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Maka setelah olahraga sebelum istirahat temui saya di BK. Jadi hati-hati Bapak Ibu guru sekalian. untuk menyimak praktek spesifikasi ya. Mari kita simak video berikut. Orang ini video putar kayak saat ini Bang BK. Ya, silakan masuk. Nah, langkahnya pertama membangun situasi yang menyenangkan. Jadi tanya dulu, jangan langsung mencah-mencah atau jadi bangun dulu, tanya kabar. Kira-kira kamu tahu nggak di sini kenapa Pak tadi dipanggil Pak Singa di sini? Ini kejadian nyata ini. Ini nyata ini. Yang kedua tadi menggali informasi dari anak. Kamu apa? Nah ini terus menstabilkan identitas. Saya juga bilang dulu waktu pas di SMA juga main HP. Terus nanti dari yang salah satu yang kita kelas awal yang dimulai satu juga. Nanti yang itu terus ada lagi yang lain. Ya harus yang mematikan juga mematikan terus ada itu sekarang kira-kira ada lanjut apa yang saya bisa teruskan. Tahap ini saya menanyakan tidak lanjut apa anak-anak kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu apa yang bisa anak tawarkan. Ada yang matikan HP, tidak tadi, terus mau les juga nih rambut matematika dan seterusnya.
Berarti ini jelas ya posisi saya sebagai manajer ya. Ojo diperdebatkan isi nanti ya. Skip. Dan itu slide terakhirnya cuma ini dong. Gimana? Kasusnya kalau Erlang solusinya seperti apa? Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu Guru untuk diseminasi pada yang saya lakukan hari ini. Mungkin sebelum saya tutup adakah respon atau tanggapan atau masukan? Semuanya, mulai dari disiplin positif tadi, nilai kebajikan universal. Ini udah gak visi kemarin. Oh isi, ya isinya. Visi, sorry. Jadi ada nilai kebajikan universal, disiplin positif, tadi 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, keyakinan kelas, sama kebutuhan, hukuman sama penghargaan. Oke, monggo. Saya jadi duduk. Ya Pak Sinda, ini untuk materinya ini memang sangat bagus sekali menurut saya sebagai wali kelas dan juga sebagai guru mapel. Sebetulnya ini sangat cocok sekali karena kenyataan yang ada di kelas itu memang sangat banyak sekali kendalanya. Mungkin Pak Sinda bisa memberikan alternatif atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi ini. Sebenarnya sudah saya sampaikan di diseminasi sebelumnya itu ya. Nah karena ini yang cocok materinya mengenai disiplin positif, maka saya tanyakan di momen ini. Mengenai disiplin positif seorang anak Pak, ini yang terjadi di sekolah kita, khususnya yang saya ampu itu ketika DLS. Saya mendapati seorang siswa yang kebetulan sudah kelas 12 Pak. Dan ini kasarannya kalau dalam bahasa Jawa ini anaknya gendeng. Gendeng kira paham, bandel gitu ya. Ketika diberitahukan itu kalau sebagai guru menurut saya menegur itu dengan baik itu mungkin akan membawa dampak yang positif itu menurut saya. Mas tolong segera duduk misalnya. Karena memang posisinya harus mengharuskan mereka duduk gitu. Mas tolong segera duduk. Nah si anak ini melihat ke arah saya sudah benar, akan tetapi dia tidak mengindahkan apa yang saya informasikan. Nah suatu ketika saya berpikir seperti ini, ketika saya sudah berbuat yang positif menurut saya, akan tetapi responnya negatif. Nah itu membuat saya ini merasa saya tidak perlu menasihati apa ya, yang tepat itu menasihati si anak ini lagi. Saya pikir dia sudah besar, kelas 12. Saya pikir dengan bahasa yang positif saja tidak mau menerima, apalagi jika saya kasar ya, mungkin dia akan semakin memberontak. Nah untuk salah satu contoh konkret yang seperti itu, bagaimana cara untuk memberikan si anak ini, apakah itu harus kita berikan hukuman atau konsekuensi atau yang seperti apa, monggo Pak Sinda. Ini saya mencoba menjawab, walaupun saya juga nggak tahu jawaban saya benar atau salah. Yang jelas pertama ini, yang saya sampaikan tadi itu adalah tekstual, jadi textbook dari sananya, dari kurikulum merdekanya seperti itu. Tapi sempat juga terjadi konfrontasi sangat keras kemarin. Kontekstualnya itu beda, jadi antara kontekstual dengan tekstualnya itu beda. Muridnya juga macam-macam, masalahnya juga macam-macam, yang mungkin tidak akan tertangani melalui tekstual ini. Sama-sama seperti kasusnya Bu Ayu. Nek saya kemarin, saya sebut belum menjawab ya Bu kemarin Bu itu. Nek saya setelah tahu disiplin positif ini, saya tetap solusi saya, nggak tahu ini solusi atau enggak. Saya tetap menekankan sekolah itu memiliki 5 posisi kontrol. Jadi ada yang menghukum, ada yang sebagai teman. Pasti dari 5-5-nya itu nanti ada salah satu atau lebih banyak yang bisa merubah anak itu. Kok saya seperti itu angan-angannya. Tapi nek, itu kan secara tekstual jawaban saya. Tapi nek jawaban saya secara kontekstual, ya gajul lah. Nek saya loh ya. Tapi kan nggak boleh masalahnya. Nah iya, masalahnya kan sekarang nggak boleh kan di situ. Jadi ya itu sementara jawaban saya. Kalau dari tekstual ya kita harus benar-benar punya 5 posisi kontrol. Nah, itu dipanggil, dihadapi oleh yang posisi kontrol sebagai manajer. Kalau kayak apa? Tak berhasil pakai teman, pakai
bisa nanti baru membuat rasa bersalah, terakhir berhukum. Itu kalau tekstual. Ini kontekstual, saya tetap berhukum. Bahkan saya dimarahi PP saya, Pak Sinda nggak boleh kayak gitu. Ngapunten Pak, yang saya hadapi itu tidak sewajarnya, gitu. Kan saya juga menanyakan, kan kita kan kurikulum merdeka, otomatis muridnya merdeka zonasi. Kadang kita bisa dapat murid yang CLA, cerdas luar biasa, cerdas luar biasa. Ada yang kebalikannya, dapat luar biasa lah. Itu mungkin perlakuannya juga akan beda gitu. Sampai saya belum sepaham dengan PP saya, dan kebetulan dari mahasiswa dari CGP-nya itu bersembilan, itu hampir 6-7 orang itu sepakat dengan saya bahwa nggak bisa, kita harus pakai ini terus, nggak bisa, tergantung. Tapi masih ada perdebatan, tapi disalahkan. Itu yang kurang lebih sharingnya dari saya. Mungkin ada yang lain? Cukup ya? Kalau cukup, mungkin sekian diseminasi dari saya. Mungkin selama diseminasi saya ada salah kata atau salah perbuatan atau salah tingkah dalam bentuk apapun, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan tidak bosan untuk membersamai saya, karena ke depan nanti kemungkinan masih ada lagi 2 kali lagi kalau tidak salah, menurut Bapak Ibu Guru. Pokoknya kalau ada kurangnya dalam bentuk apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas partisipasi kerjasamanya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.